Nah, teman, kalau misalkan kalian masih ingat ya sama update minggu lalu ya, ketika Bitcoin ada di sekitaran 70.000 sekian di situ ya, kita ada membahas mengenai ada potensi kita akan ngetes teman-teman ya resisten 4 tahun untuk Bitcoin ya, dan bener-bener saat ini teman-teman ya di minggu ini kita bener-bener sudah break new all time high. Yang pertama teman-teman ya, good news untuk Bitcoin yaitu Bitcoin bisa break ke level 77.000 setelah mengalami sideways selama 6 bulan dari descending broadening wedge. Ini ada confirmation breakout. Ini juga udah gue bahas sebenarnya minggu lalu melalui VIP group gitu ya, mengenai concern resistance line selama 4 tahun untuk Bitcoin gitu ya. Ya pastinya suatu saat ini juga bakalan breakout kalau menurut gue, karena 2025 kan adalah tahun bullish Bitcoin ya, banyak yang berekspektasi Bitcoin akan ke 100k dan 2M seterusnya gitu ya. Jadi ya memang line yang berwarna kuning ini cepat lambat pasti akan breakout ya kalau menurut gua gitu. Nah, apakah momen breakoutnya itu adalah saat ini atau di sekitaran bulan Desember gitu? Itu kan pertanyaannya teman ya. Jadi buat yang pengen dapetin info terupdate teman ya untuk Bitcoin maupun koin-koin lainnya, ini gua akan bahas dan gua update semuanya melalui VIP group, dan khusus untuk member VIP yang bisa mendapatkan akses ke informasi-informasi seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa tinggal join VIP group gua aja. Dan syarat joinnya gimana? Kalian cukup tinggal daftar BingX saja di sini ya. Kalian bisa dapetin hingga 220 US dollar, dan 15 US dollar ini dalam bentuk cash kalau misalkan kalian deposit minimal 1000 USD menggunakan referral link gua. Jadi kalian bisa tinggal daftar menggunakan referral link gua, teman ya. Menggunakan linknya ada di deskripsi, dan kalian tinggal as admin aja, kalian pen admin juga. Linknya juga ada di deskripsi untuk minta dimasukkan ke dalam VIP group ini. Semuanya totally gratis teman ya. Nah teman, di sini gue ada menjelaskan dua kondisi. Kalau misalkan kalian masih ingat ya, ini gue post udah dari minggu lalu sih ya. Jadi yang pertama adalah mengenai probability wave C ini yang sempat kita bahas dari beberapa bulan yang lalu, dan banyak juga yang udah mulai kontroversi saat ini teman ya, mengenai apakah wave C ini sudah terinvalid atau tidak. Dan bahkan sempat ada yang ngomong gitu teman di komentar sebelumnya gitu ya, ada yang bilang gara-gara gue dia ngejual Bitcoin di level 70.000 itu dia nggak bener perhatiin apa yang gue omongin teman ya, apa yang gue katain di video yang analisa yang lalu, bahwa even Bitcoin sideways kemarin gitu ya dari 70 atau bahkan sempat flash ke level 50.000 gitu ya, itu udah bahas bahwa gue nggak menjual Bitcoin gue sama sekali gitu ya, meskipun ekspektasi gue teman-teman atau analisa gue Bitcoin ke level 40.000, tetapi long term portfolio holding gue itu nggak gue jual sama sekali. Dan ya bisa aja orang meleset teman-teman, nggak ada garansi 100% oke Bitcoin akan ke level 40k atau ke level 30-an ya. Kita memang ada analisa Bitcoin menuju ke level tersebut teman-teman, tetapi gue nggak ada bilang garansi 100% Bitcoin akan menuju ke level tersebut. Sekali lagi semuanya ada probability-nya teman ya, kita nggak bisa being right every time gitu ya 100%. Kalau misalnya kalian nonton video gue untuk supaya gue bisa 100% benar setiap saat, ya menurut gue kalian belum menjadi trader yang dewasa, as simple as that aja. Sejauh gue main di Bitcoin selama 7 tahun ngikutin influencer ABCD, itu nggak ada yang 100% benar teman gitu ya. Bisa 80% atau 90% aja itu udah bagus banget gitu. Nggak bisa 100% exactly selalu bener setiap saat. Dan memang dari outlook kita teman-teman dari awal tahun sampai saat ini, kita juga bahkan sempat call 50.000 teman-teman di saat semua orang pada saat itu bener bullish untuk Bitcoin gitu ya. Di saat influencer-influencer yang kalian ikuti pada Bitcoin hit 60.000, 70.000 mereka bener bullish. Kita juga ada call area level 50.000, itu kalian bisa tonton di 4 bulan yang lalu kalau nggak salah ya, atau 5 bulan yang lalu itu kita udah prediksi area level 50.000, dan exactly itu kejadian teman ya. Bukan berarti juga level 40k ini udah invalid juga gitu teman ya. Ya mungkin bisa jadi invalid teman. Di sini gue bilang bisa dikatakan probability wave C berkurang sebanyak 70% teman ya. Ibaratnya bullish udah memegang kendali, semuanya udah aman banget kalau misalkan teman ya kita bisa break this 4-year resistant trend line teman ya, dari tahun 2021 hingga sampai Oktober 2024 saat ini persis kita sentuh di minggu ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menunggu confirmation, ya kita harus ngelihat di minggu depannya teman ya. Jadi ini momennya bener-bener di minggu depannya ini ya, di tanggal 11 sampai 18 November nanti, whether apakah kita bisa dapetin satu candle weekly teman ya, weekly closing ke atas teman ya, continuation mungkin ke area level 80.000 sekian something untuk Bitcoin. Kalau misalkan memang itu bisa terjadi,
ya teman ya, itu menurut gue ya untuk pertama kalinya semenjak 4 tahun terakhir kita benar-benar bisa break dari resistance trendline ini, dan Bitcoin akan lanjut bullish, dan maybe itu bakalan menginvalidasi area wave C yang kita bicarakan ke level 40.000 untuk Bitcoin gitu ya. Tetapi selama kita belum mendapati satu candle breakout ya, itu terserah kalian ya, kalian percaya atau nggak percaya. Kalau misalkan ternyata di minggu depannya kita malah dapetin candle rejection, kita balik lagi kena tolak dari garis kuning ini, menurut gue ya masih ada chance gitu ya buat area wave C ini bisa terjadi gitu ya. Possible teman-teman ya, menurut gue sih masih possible untuk itu. Jadi level invalidasi dari analisa kita yang pertama adalah jika Bitcoin bisa break di atas 4-year resistance trendline ini gitu ya. Dan gue tidak pernah menjual long term portfolio holding Bitcoin gue. Tetapi justru teman-teman, justru kalau misalkan Bitcoin memang in the worst case scenario bisa hit area level 40k ini, ya gue akan menambah muatan lagi gitu ya. Atau bahkan all in untuk Bitcoin ketika Bitcoin benar turun ke level 40.000, karena itu benar adalah area buyback yang menurut gue sangat amat baik teman. Jadi jangan malah dijadiin salah paham analisa gue gitu ya, karena gue membahas wave C malah semua orang malah jadi jual Bitcoin ketika Bitcoin ada di level 60-70 ribu gitu ya. Bukan itu maksud gue. Udah tahu di tahun 2025 Bitcoin bakalan ke 100k plus gitu ya, ke level 2M, ngapain malah lu jual ketika Bitcoin ada di 60-70. Justru kalau misalnya Bitcoin turun lebih dalam lagi ya kita nambah muatan lebih banyak lagi, bukannya kita malah ngejual teman gitu ya. Jadi ya kalau yang udah ngikutin video gue udah lama ya kalian pasti paham lah teman ya. Karena ya kemarin juga ada yang ngomong gitu ya, kalau misalnya gue meleset ya gue tinggal bilang aja gue nggak bawa bola kristal ya, gue bukan dukun ya, karena emang bener gitu ya, nggak ada yang bisa memprediksi market 100%. Tetapi ya trader yang baik itu ya kita nggak cuma ngandelin satu arah teman ya, tetapi kita harus siap sedia dengan beberapa alternatif lainnya. Apabila yang terjadi ternyata breakout atau bullish ya kita harus siap sedia juga gitu ya. In this case ya gue tetap stay di long term portfolio holding gue dari tahun 2017 gitu. Dari kalian nonton YouTube gue dari 8 tahun yang lalu gitu ya, gue selalu stay dengan long term portfolio and never sell the Bitcoin gitu ya, dari tahun 2017 sampai saat ini. Jadi sekali lagi ya it's okay gitu kalau misalkan ternyata analisa gue meleset, kalian mau unsub and whatsoever gitu ya, itu nggak jadi masalah buat gue. Di sini selama 8 tahun gue kasih outlook ke kalian aja, gue kasih outlook menurut pendapat pribadi gue sendiri gitu ya, mengenai analisa-analisa dari gue dan apa yang gue lihat di market ya. Pastinya nggak ada yang pengen Bitcoin turun juga, itu sekali lagi gue cantumkan teman-teman di setiap video yang gue bikin. Nggak ada yang pengen Bitcoin turun. Tetapi kalau misalnya ternyata memang dia turun ya, itu menjadi opportunity buat kita teman-teman untuk kita serok lebih lagi gitu ya. Nah paling kurang lebih itu aja sih teman-teman. Jadi di sini gue bener-bener pengen ngejelasin ke kalian gitu ya, buat yang bener-bener mungkin udah over bullish ya, karena memang udah ngelihat wah Bitcoin breakout nih ke level 76.000 ke 77.000, kan influencer-influencer yang lain kan pasti udah kayak FOMO banget gitu ya, karena Bitcoin udah ke 77 guys, ini kalian langsung beli dan kalian bakal nyesel kalau kalian nggak beli karena Bitcoin udah bakalan ke level 100k bahkan di bulan Desember gitu ya, bahkan belum 2025 aja bahkan udah bisa hit 80 sampai 100k gitu ya. Udah banyak FOMO-FOMO dari influencer, tetapi sekali lagi ya jarang ada yang bahas outlook seperti ini, termanya the 4-year resistance trend line kalian bisa lihat di influencer-influencer lain manapun. Mungkin salah satu dari yang sedikit trader teman-teman yang kasih outlook untuk Bitcoin ya, cuman kita yang ngebahas 4-year resistance trendline ini. Kalian tonton influencer lain ya kalian malah udah difomoin karena Bitcoin udah breakout ke new all time high, malah disuruh beli di level 76.000 saat ini teman gitu ya. Cuman ya kalau misalkan nyuruh beli, gue nggak pernah nyuruh kalian beli ketika Bitcoin hit new all time high, nggak pernah sama sekali teman-teman ya. Kalau misalkan kalian udah ngikutin gue sepanjang tahun ini, gue udah nyuruh kalian DCA ketika Bitcoin hit 60.000, dan bahkan gue udah nyuruh kalian DCA ketika Bitcoin hit 50.000, dan gue nggak pernah nyuruh kalian DCA ketika Bitcoin hit new all time high. Apalagi saat ini kita ngehit 4-year resistance trend line. Jadi the last call untuk DCA gue itu adalah ketika Bitcoin hit 50.000 temen gitu ya. Itu gue ada nyuruh kalian DCA di 50k, dan gue ada nyuruh kalian DCA teman-teman maybe bisa lebih banyak lagi masukinnya kalau misalkan Bitcoin hit the worst case scenario, yaitu di level 40k gitu ya. In case itu nggak hit ya udah kita udah sempat DCA di level 60 dan 50k teman gitu ya. Dan kita nggak pernah call DCA ketika Bitcoin malah hit new all time high, apalagi hit this 4-year resistance trend line. Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga analisa ini bisa membantu.
Dan kita bakalan lihat ya teman-teman, apakah di minggu depannya analisa plan WFC ini akan terinvalid atau tidak dengan adanya breakout di atas level 80.000 teman-teman ya untuk Bitcoin untuk membuat analisa WFC ini menjadi invalid. Tapi apabila kita melihat rejection candle tertolak dari resistance trendline kuning ini, teman-teman ya balik lagi let's say ke level 70 awal gitu ya, itu menurut gua masih ada chance untuk bisa aja WC ini playing out teman-teman gitu ya. Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.